Kita ke informasi lainnya, pemirsa, di mana mantan Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Bareskrim Polri. Ya, Ahyudin ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan dana bantuan kompensasi dari Boeing untuk korban kecelakaan pesawat, pemirsa. Tepatnya dilakukan oleh Yayasan ACT. Ahyudin tiba sekitar pukul 1 siang dan didampingi kuasa hukumnya. Ia mengatakan akan kooperatif untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, penyidik sudah 9 kali memeriksa Ahyudin sebagai saksi sebelum akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana sebelumnya 9 kali datang ya sebagai saksi, maka sebagai tersangka pun insya Allah saya akan ikuti semua proses hukum ini dengan sebaik-baiknya ya, dengan penuh kooperatif gitu insya Allah, sebab moga-moga proses ini semuanya akhirnya adalah kebaikan. Untuk mengetahui perkembangan terbaru, langsung saja saya akan tanyakan kepada rekan kami Fadis Abi. Fadis, bagaimana informasi terbaru dari sana? Dipersilakan. Kami informasikan kurang lebih sekitar 7 jam sejak pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini pihak kepolisian akhirnya menahan 3 tersangka, maksud kami 4 tersangka, ini kasus penyalahgunaan dana sosial Yayasan ACT. Dan tadi dikonfirmasi langsung melalui Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim yang merupakan Brigjen Wisnu Hermawan menegaskan bahwa 4 tersangka tersebut akhirnya dilakukan penahanan di Bareskrim Mabes Polri. Hal tersebut dikarenakan dikhawatirkan keempat tersangka tersebut ini menghilangkan barang bukti. Dikarenakan pada sebelumnya ini pihak dari Bareskrim melakukan penggeledahan di kantor Yayasan ACT dan kemudian ada sejumlah dokumen yang kemudian dipindahkan. Dengan kondisi itu tersebut dikhawatirkan ini keempat tersangka tersebut ini menghilangkan sejumlah barang bukti yang ada di kantor Yayasan ACT. Dan akhirnya pihak kepolisian resmi menahan 4 tersangka tersebut dan ditahan kurang lebih sekitar 20 hari ke depan sejak hari ini di rutan Bareskrim. Dan selain itu juga dapat kami informasikan tadi pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, memang mantan Presiden ACT Ahyudin ini datang bersama dengan tim kuasa hukum dan dia memang menegaskan bahwa dirinya memang ingin kooperatif ini dalam pemeriksaan terhadap dirinya. Memang terbukti sejak 9 kali pemeriksaan sebagai saksi, ini Ahyudin datang bersama dengan tim kuasa hukum dan selalu datang. Dan juga tadi pada saat ditanya oleh awak media apakah dirinya ingin mengajukan pra-peradilan terhadap kasus penetapan tersangka terhadap dirinya, Ahyudin menegaskan bahwa ingin mengikuti proses hukum yang berlaku dulu. Dan selain itu juga tadi melalui Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, yaitu Irjen Pol Ahmad Ramadan menegaskan bahwa sejak tahun 2005 hingga tahun 2020 ada kurang lebih sekitar 2 triliun rupiah dana sosial yang dikumpulkan oleh pihak ACT. Dari 2 triliun rupiah tersebut, ini dipotong kurang lebih sekitar 25%, di mana 25% tersebut sekitar 450 miliar rupiah. Dan selain itu juga, Caca dan pemirsa, kami informasikan bahwa tahun ini, kasus ini bermula pada tahun 2018, di mana ini PT Boeing ini memberikan dana sosial terhadap ahli waris, ini korban dari Lion Air JT160, di mana 6110 maksud kami, di mana dana sosial tersebut ini diberikan dalam bentuk cash dan juga CSR. Namun dalam prosesnya dana tersebut ini tidak ada transparansi dan kurang akuntabel dan diduga ini digunakan untuk kepentingan masing-masing petinggi pimpinan dari Yayasan ACT. Selain itu juga dapat kami informasikan sejak tanggal 25 Juli 2022 yang lalu, ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim telah menetapkan 4 tersangka. Yang pertama adalah mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Hijar, dan juga Ketua Dewan Pimpinan ACT Nofriyadi Imam dan pengurus harian Herman. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan, kami kembalikan kepada Caca. Terima kasih Fadis mengabarkan langsung dari Bareskrim Polri. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Caca Anissa mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.